Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup informatif dan super wajib untuk teman-teman guru honorer ketahui ya. Jadi judul video admin di sini teman-teman adalah 4 peraturan wajib yang harus dipatuhi semua guru honorer dan peserta CPNS agar bisa ikut ujian kompetensi. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa sebentar lagi teman-teman akan menjalani ujian seleksi P3K guru ataupun ujian kompetensi CPNS juga. Namun di sini sebelum teman-teman mengikuti ujiannya, teman-teman harus lulus dulu di seleksi administrasi. Dan ketika teman-teman sudah lulus di seleksi administrasi, maka teman-teman harus memahami 4 peraturan wajib yang harus dipatuhi oleh semua guru honorer dan peserta CPNS. Dan setelah itu teman-teman mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN. Seperti itu teman-teman ya. Baik untuk P3K guru, P3K non guru ataupun CPNS, 4 peraturan wajib ini wajib dipatuhi semua oleh semua guru honorer dan peserta CPNS. Oke, kira-kira apa 4 peraturan wajib yang harus dipatuhi oleh semua guru honorer dan peserta CPNS agar bisa ikut ujian kompetensi? Kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama itu teman-teman adalah kartu peserta ujian CASN wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Saya ulangi, kartu peserta ujian CASN itu wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi bagi terkhusus untuk teman-teman guru honorer ataupun peserta CPNS ataupun P3K non guru, kartu peserta ujian CASN yang sudah teman-teman download setelah teman-teman dianggap lulus seleksi administrasi itu wajib dibawa teman-teman ya, itu wajib ya. Jadi teman-teman harus pahami wajib untuk dibawa untuk kartu peserta ujian CASN. Namun di sini teman-teman harus bisa membedakan mana yang dikatakan kartu peserta ujian CASN dengan kartu informasi akun serta kartu pendaftaran. Jadi teman-teman jangan salah bawa ya. Jadi yang diwajibkan untuk dibawa pada saat ujian seleksi kompetensi atau tes kompetensi baik itu P3K guru atau CPNS atau P3K non guru itu adalah kartu peserta ujian CASN, bukan kartu pendaftaran. Kalau kartu pendaftaran itu pada saat teman-teman mengakhiri resume ya, mengakhiri resume pada saat membuat akun sampai menyelesaikan pendaftaran. Kalau kartu peserta ujian itu adalah kartu yang teman-teman download setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya perbedaan antara kartu peserta ujian CASN dan kartu pendaftaran. Jadi yang dibawa di lokasi ujian nantinya adalah kartu peserta ujian CASN yang teman-teman download setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah peraturan wajib yang harus teman-teman pahami dan harus ikuti. Yang pertama itu kartu peserta ujian CASN wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Kemudian yang kedua adalah peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri atau asli dan tercantum pada kartu ini dan terdapat pada sistem saat pelaksanaan ujian. Maksudnya di sini adalah teman-teman wajib membawa kartu bukti identitas diri, itu adalah semacam KTP ya. Jadi teman-teman wajib membawa KTP atau kartu tanda penduduk, dan KTP itu harus asli. Kenapa admin beranggapan bahwa kartu bukti identitas diri itu adalah KTP? Karena biasanya kartu identitas diri yang paling valid itu adalah KTP. Jadi KTP yang dibawa teman-teman ya, tapi KTP-nya bukan fotokopi tapi KTP asli. Dan tentunya KTP teman-teman atau kartu identitas diri teman-teman itu tercantum di kartu peserta ujian. Saya ulangi, itu tercantum di kartu peserta ujian. Itu nomor NIK-nya atau data teman-teman yang lain seperti nama harus sama dengan nama di KTP dengan nama yang ada di kartu
peserta ujian. Seperti itu, bukan kartu pendaftaran teman-teman, tapi sekali lagi admin katakan ada 3 kartu sebenarnya yang teman-teman download mulai dari pembuatan akun sampai lulus seleksi administrasi. Yang pertama adalah kartu informasi akun, yang kedua adalah kartu pendaftaran, yang ketiga adalah kartu peserta ujian, dan yang paling penting untuk dibawa ke lokasi ujian itu adalah kartu peserta ujian. Jadi untuk peraturan yang kedua ini, peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri yang asli dan tercantum pada kartu ini dan terdapat pada sistem pada saat pelaksanaan ujian. Berarti teman-teman harus membawa KTP yang teman-teman daftar pada saat membuat akun ya, Pak. Saya ulangi, teman-teman wajib membawa KTP atau kartu bukti identitas diri yang asli yang teman-teman gunakan pada saat membuat akun, mengisi biodata hingga lolos seleksi administrasi. Karena kenapa? Karena jelas di sini diutarakan bahwa kartu bukti identitas diri teman-teman itu harus tercantum pada kartu ini dan harus terdapat pada sistem saat pelaksanaan ujian. Berarti yang diminta adalah KTP asli yang dipakai pada saat membuat akun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah 2 kartu yang harus teman-teman bawa. Yang pertama kartu peserta ujian dan yang kedua adalah KTP atau kartu bukti identitas diri yang asli. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke peraturan yang ketiga. Peraturan yang ketiga adalah peserta wajib menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi teman-teman guru honorer ataupun teman-teman calon P3K non guru ataupun teman-teman calon CPNS itu harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita masih berada dalam situasi pandemi ya. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman itu wajib, bukan lagi harus tapi wajib ya. Wajib menggunakan masker dan ini masuk dalam satu peraturan wajib pada saat teman-teman akan mengikuti ujian kompetensi guru P3K, CPNS atau P3K non guru. Sekali lagi, menggunakan masker itu masuk ke dalam satu persyaratan wajib ya. Satu persyaratan wajib yang harus teman-teman penuhi jika ingin ikut di ujian kompetensi guru P3K. Jadi teman-teman itu siapkan memang masker, kalau perlu siapkan 2 atau 3 masker, simpan di dalam tasnya atau bukunya ya. Masker itu jika hilang satu, teman-teman bisa gunakan yang satunya lagi. Dan sebaiknya untuk tambahan saja ini, teman-teman masing-masing teman-teman peserta CAS ini tuh sebaiknya membawa hand sanitizer ya, hand sanitizer ya, seperti itu. Meskipun sebenarnya di lokasi ujian nanti mungkin disediakan, tapi sebaiknya teman-teman juga bawa untuk perlengkapan pribadi karena kita berada di masa pandemi COVID-19. Apalagi sekarang sudah ada pembatasan kegiatan masyarakat teman-teman ya. Jadi tentunya teman-teman itu harus lebih proaktif lagi bagaimana menjaga diri kita dari serangan pandemi COVID-19. Caranya adalah menggunakan masker ya, dan sebaiknya teman-teman itu divaksin juga sebenarnya, meskipun ini adalah bukan persyaratan, tidak ada dalam persyaratan, tapi sebaiknya teman-teman juga itu divaksin ya, seperti itu. Jadi peserta wajib menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan, seperti itu ya. Kita pindah ke peraturan yang terakhir atau peraturan yang keempat. Peraturan yang keempat adalah pelamar wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Jadi ada peraturan tambahan nantinya pada saat teman-teman sudah sampai di tempat lokasi ujian ya. Jadi ada semacam peraturan tambahan pada saat teman-teman sudah sampai di lokasi ujian ini terkait dengan pelaksanaan ujian CASN tahun 2021. Dan tentunya pelamar itu harus patuhi. Jadi saya ulangi, pelamar itu harus patuhi setiap peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi saya, dan admin ingin mengingatkan bahwa informasi ini adalah informasi resmi, informasi valid yang harus teman-teman pahami dan ketahui ya. Dan sebaiknya video ini teman-teman sebaiknya share juga ke teman-teman sekalian, teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang juga merupakan calon ASN di tahun 2021 ini. Seperti itu ya. Oke, akhir kata admin ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.